Hussein menginjakkan kaki ke tanah Palestina dengan niat yang begitu mulia, yakni menjadi relawan untuk membantu rakyat Palestina yang jauh dilirik dari dunia. Banyak sekali orang terluka, tak kenal gender ataupun usianya, balita, anak-anak, pemuda, orang tua, orang muda, pria maupun wanita, semua menjadi korban kekejian dari para Zionis, atau dunia mengenalnya sebagai Israel. Hussein adalah pemuda pemberani yang sedia menjadi relawan di negeri yang sedang terjajah. Berbagai pemandangan tak mengenakan yang terus ia lihat dari beranda media sosialnya. Kabar dari kiblat pertama umat muslim dan negeri para nabi ini ialah negeri Palestina, membuat Hussein memantapkan hatinya untuk menjejaki tanah Palestina. Inilah kisah Hussein, sang relawan yang datang dari negeri seberang. Hati Hussein pun begitu teriris melihat kondisi warga sipil pasca penyerangan dari Zionis. Ia membantu sepenuh jiwa, berharap bisa meringankan beban mereka. Dan benar, sikapnya diterima baik oleh semua rakyat Palestina. Begitupun dengan Zidan, seorang pemuda yang menjadi tokoh pejuang dari tanah airnya, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang untuk membantu kami di sini, Bang. Kami sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Waalaikumsalam. Allah yang mengarahkan hadirnya kami. Kami hanya mengambil bagian kecil dari perjuangan membebaskan Palestina. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar keluargamu? Ayahku, ibuku, dan juga saudaraku semuanya telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas, kenapa kamu tidak bersedih atas insiden yang menimpa keluargamu? Bagaimana mungkin aku bersedih, sedangkan keluargaku telah syahid di jalan Allah. Cita-cita tertinggi bagi kami. Aku akan bersedih jika tidak ada yang membela Al-Quds. Dan aku sebagai umat muslim hanya bisa diam membisu yang seolah-olah berdiri di barisan penjajah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba bom menghujam mereka, menghancurkan posko-posko yang tersedia. Mereka mengetahui kondisi yang sudah tidak terkendali. Hussein dan Zidan pun berangkat menuju pos masing-masing. Kakak, ayo kita lari, Kak. Astagfirullah, tidak. Kakak bisa berjalan. Hahaha, mau kemana kalian? Kalian akan mati. Kami tidak takut. Kami lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini milik kami. Suatu hari nanti kami pasti akan merdeka. Hei, kalian wanita, pergilah. Para Zionis, lawan aku. Jangan jadi pengecut dengan menyerang seorang wanita. Berani-beraninya kalian melawan kami ya. Kalian akan menghadapi kematian.
Kalian tunduklah kepada kami, para Zionis. Tidak akan. Aku tidak akan pernah tunduk dengan bendera Zionis. Tanah ini milik kami. Palestina. Free Palestine. Allahu Akbar. Malangnya, Zidane tak mampu bertahan. Ia dikeroyok, dibantai secara brutal dengan lawan yang menyerang seperti kawanan penyengat. Hussein, di manakah kau? Bertahanlah Zidane. Bantuan akan segera datang. Bertahanlah. Kurasa aku sebentar lagi akan menuju ke tempat di mana keluargaku berada. Waktuku sudah tidak lama lagi. Aku mau memberikan sebuah pesan wasiat terakhir. Tolong jagalah Al-Quds, karena Al-Quds adalah kiblat pertama dari umat Muslim. Tolong juga bawalah semangat juang ini kepada seluruh kaum muslimin yang ada di sini agar bisa saling merangkul, bersatu dalam panji ilahi. Allahu Akbar. Free Palestine. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zidane pun mengembuskan nafas terakhirnya. Tangis Hussein pun pecah. Ia begitu berduka atas kepergian saudara seperjuangannya. Dengan perlahan, Hussein meletakkan tubuh Zidane di tanah. Ia berdiri dengan azam yang kuat, sembari mengambil bendera Palestina yang tergeletak di samping tubuh Zidane. Dengan lantang, ia berkata, Tidak. Aku tidak akan berjanji padamu Zidane. Tapi aku akan mengazamkan diri untuk selalu berada pada barisan mujahid Allah. Wahai Allah, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku Hussein bin Abdullah dengan ini di tanah Palestina ini, di bawah langit merah saga, mengajak kepada seluruh kaum muslimin wa muslimat untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina, karena penjajahan di atas bumi Allah itu tidak dibenarkan. Wahai anda-anda yang saat ini masih merasakan kenyamanan dunia, mari berdiri di belakang rakyat Palestina untuk menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami tidak merasa sendirian. Dan yang merasa masih punya hati sebagai manusia tidak perlu menjadi muslim untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Cukuplah ingat perkataan Insinyur Soekarno bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Merdeka! Bangsa Palestina sedang dijajah
terdapat sebuah negeri yang tak lagi berbentuk. Hamparan tanah tidak lagi coklat, tapi berubah menjadi merah bersimbah darah. Puing-puing reruntuhan bertebaran tak menyisakan ruang. Asap dan debu mengepul, menyesakkan dada dan mata. Ialah negeri yang suci, negerinya para anbiya. Palestina namanya. Ya, Palestina. Negeri yang di dalamnya tercium semerbak wangi darah para syuhada, yang sampai mati pun tidak rela Palestina dirampas tangan kotor Zionis Israel. Gaza, sebuah kota yang sudah porak-poranda, namun lantunan ayat suci masih terdengar dari mulut yang sudah kering mengelupas. Ya, mulut yang kering mengelupas karena kurangnya persediaan makan dan minum. Yang ada hanyalah air mata yang menjelma menjadi hidangan sehari-hari. Namun, mulut yang kering itu tanpa lelah melantunkan kalimat-kalimat ilahi. Selang beberapa menit, dentuman bom siap mengelupaskan bumi. Setiap jengkalan tanah berubah menjadi merah. Suara gemuruh tembakan berdesing memekakkan telinga. Tentara Zionis Israel datang. Dengan kejamnya, mereka menghujam senjata pada para pemuda penghafal Al-Quran. Suara dentuman bom, tembakan, jeritan, isak tangis melebur menjadi satu. Zionis Israel bagaikan binatang buas yang kelaparan, menerkam, membabi buta, tubuh kecil, syuhada penghafal Al-Quran.